Oke, selamat datang di Innowing Podcast, di mana kita akan membahas dan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Adi Pangerang, seorang peneliti cuaca antariksa di Lapan. Hari ini gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Niko sendiri? Alhamdulillah baik juga, Mas. Oh iya, kabarnya Mas Andi sarjana ilmu falak ya, Mas? Oh, bukan ilmu falak, tapi elektro di Universitas Diponegoro. Oh, elektro. Cuman memang sangat berminat dengan ilmu falak dan astronomi juga. Keren nih, bisa dari elektro bisa masuk ke cuaca antariksa ya, Mas? Iya, kan karena memang tadinya saya diplotkan untuk mendukung aplikasi ionosphere, salah satunya tentang GNSS, Global Navigation System. Nah, terus juga saya dan peneliti teman-teman yang lain yang baru ya diminta untuk menjadi forecaster di SWIFT, Space Weather Information and Forecasting System. Itu salah Oke. satu layanan dari Lapan tentang cuaca antariksa. Terus apa aja sih, Mas, yang dilakukan Mas Adi sebagai peneliti cuaca antariksa di Lapan? Jadi untuk kegiatan forecasting sendiri dimulai dari pukul 11 WIB. Nah, yang pertama mengambil data dari matahari dulu. Bagaimana kondisi mulai dari flux X-ray. Jadi matahari itu kan, saya kasih gambaran sedikit, matahari itu kan memancarkan spektrum elektromagnetik mulai dari rentang frekuensi radio sampai X-ray, sampai gamma. Nah, terus untuk data-data yang diambil, pertama dari flux X-ray, dilihat ada lonjakan dari permukaan matahari atau tidak. Nah, lonjakan ini yang disebut sebagai flare atau suar matahari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengecek citra matahari, bisa di SDO NASA atau juga di solar monitor. Itu untuk mengecek apakah ada daerah aktif ataupun bintik yang muncul di permukaan tampak matahari di bagian sisi timur matahari. Nah, kemudian dicek juga bagaimana tingkat flux proton. Jadi matahari itu selain memancarkan spektrum elektromagnetik juga memancarkan flux energi proton maupun elektron gitu. Nah, nanti dari situ bisa ditentukan apakah kondisi matahari itu masih tenang atau mengalami erupsi atau aktif gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu baru matahari loh ya. Belum nanti yang geomagnet sama ionosfer. Banyak memang yang dilakukan. Jadi untuk forecastingnya sendiri dimulai jam 14 WIB atau jam 2 siang. Nah, di situ kami memaparkan kondisi-kondisi dari matahari, geomagnet maupun ionosfer. Nah, terus selain melakukan evaluasi, ketika forecasting, para forecaster atau prakirawan memaparkan evaluasi kondisi matahari, geomagnet maupun ionosfer selama 24 jam terakhir. Nah, setelah dipaparkan, kemudian si prakirawan tadi memprediksi bagaimana kondisi dari ketiga aspek tersebut untuk 24 jam mendatang dari seluruh data yang sudah dikumpulkan. Gitu. Itu ringkasnya seperti itu. Nah, kemudian diputuskan oleh para ahli di sini peneliti di atas saya, yang peneliti muda maupun madya, apakah keputusan si forecaster ini bisa disetujui atau ada yang harus diubah. Begitu. Nah, kalau sudah disetujui, barulah disubmit di laman SWIFT 8. Gitu. Oh iya, Mas, untuk monitoring mataharinya itu biasanya pakai satelit apa aja ya? Selain satelit yang punyanya Lapan. Biasanya kami ngambil dari data SDO NASA pertama. Kemudian
dari stereo NASA juga untuk menentukan daerah aktif yang akan muncul dari piringan timur. Itu yang warnanya hijau-hijau itu stereo. Kemudian kadang juga kita mengecek CME atau lontaran massa corona itu dengan web Kaktus, sidc.ome.be/kaktus. Nah, di situ kita bisa tahu CME atau lontaran massa corona. Terus kami juga untuk data flux X-ray maupun flux proton dan elektron ngambilnya dari NOAA, swpc.noaa.gov. Oh ya Mas, Dari situ kita ngambil datanya. proton dan flux elektron tadi itu maksudnya apa sih Mas? Sebagai masyarakat awam kan saya nggak paham gitu apa yang dimaksud yang disebutkan tadi Mas. Oh, Nah itu tuh jadi flux proton itu adalah seberapa besar energi yang dipancarkan oleh matahari, energi dari proton yang dipancarkan oleh matahari setiap satuan luas. Jadi kan matahari itu juga selain memancarkan radiasi, juga memancarkan partikel. Ada 2 partikel yang dilontarkan, proton dan elektron. Nah, tingkat energinya itu yang disebut flux. Jadi ada flux proton dan flux elektron. Begitu. Oke Mas, udah paham sekarang. Oh iya, ini saya udah baca di LAPAN kan. LAPAN kan juga bertugas sebagai apa ya? Selain di sains atmosfer, LAPAN kan juga banyak bagian-bagian atau tugas-tugasnya ya. Selain itu ada juga kan LAPAN ada yang bertugas di bidang pengembangan roket kan Mas. Nah, aku pernah baca kalau program jangka panjang LAPAN itu agar bisa menerbangkan satelit sendiri atau mengorbitkan satelit sendiri itu kira-kira menurut Mas Adi apakah sejauh ini sudah mampu untuk menerbangkan roket sendiri maupun menerbangkan satelit sendiri begitu Mas? Untuk pengembangan roket, sepemahaman saya dari kawan saya yang bekerja di Pustek Roket, itu memang di 2024 ditargetkan untuk pengembangan roket. Yang pertama roket tingkat 2. Jadi roket tingkat 2 itu masih untuk meluncurkan satelit. Kemudian roket yang berkaliber kecil, misalkan 550, RX-550, RX-400 maupun RX-200. Ini mungkin untuk lebih kepentingan antar lembaga, misalkan seperti untuk Menhan, Pindad, dan sebagainya. Nah, untuk selebihnya bisa dibaca di rencana strategis 8, ada di webnya. Tapi sepemahaman saya seperti itu. Jadi di 2045 diharapkan 8 sudah bisa meluncurkan roket untuk mengantarkan manusia. Nah, jadi selama ini untuk roket-roket seperti roket sonda ataupun roket peluncur satelit ataupun roket yang lain itu sudah selesai. Nanti arahnya nanti untuk roket peluncuran manusia nanti di 2045. Itu 2045 ya, Mas? Iya, 2045. Oh ya, untuk saat ini kan baru-baru ini saya pernah baca berita kalau 8 itu lagi membangun bandara antariksa gitu kan, spaceport. Oh iya, Bandariksa, betul. Nah, itu bisa Nah, jadi Bandariksa itu tadinya mau dibangun di Morotai, di Maluku Utara. Nah, akan tetapi untuk pembebasan lahannya sendiri agak terkendala sehingga kami menggunakan lahan yang sudah ada di Biak. Jadi nanti Bandariksanya insya Allah dibangun di Biak. Karena memang juga dari aspek geostrategis juga cukup memungkinkan karena dia kan terletak di Samudra Pasifik, terus juga masih di sekitar garis khatulistiwa. Jadi untuk peluncurannya sendiri sangat strategis dibandingkan dengan wilayah seperti Morotai ataupun bahkan di Kupang sendiri tadinya juga mau direncanakan di situ juga. Tapi kalau untuk Kupang memang difokuskan untuk OPNAS, Observatorium Nasional. Nah, sedangkan yang di Biak nanti bisa dikembangkan untuk Bandariksa. Diharapkan nanti Bandariksa bisa groundbreaking-nya mulai 2021 tahun depan insya Allah dan dibangun sampai 2022. Oke, terima kasih atas penjelasan Mas.
Untuk Baik. saat ini kan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, dan lain-lain itu udah memulai kembali program space race kan, Mas. Nah, kira-kira dengan Iya, penerbangan Indonesia yang seperti saat ini, apakah Indonesia mampu mengejar teknologi seperti yang ada di negara-negara maju itu, Mas? itu sangat memungkinkan. Nah, karena apa? Karena dari SDM juga kita ada sebagian penelitian belajar ke Beijing dan ada juga yang ke Pakistan, ada juga yang ke uh, NICT maupun ENRI. Nah, di situ belajar tentang entah baik dari penerbangannya sendiri, bagaimana, tentang mitigasinya bagaimana, navigasinya juga, dan juga beberapa peneliti lain juga ada yang sampai menerapkan untuk lapan khususnya dapat menyusul negara-negara lain yang sudah mulai di penerbangan ke luar angkasa. Baik, Mas. Seperti yang udah dijelaskan Mas tadi kan, para peneliti lapan Ya, bagian pusat roket itu kan ada yang udah belajar di perusahaan-perusahaan penerbangan luar. ya, Nah, ya, itu banyak masyarakat Indonesia yang menganggap kalau apa ya, bangsa Indonesia itu masih berkutat isu-isu agama, politik, sara, dan lain sebagainya. Padahal bangsa lain udah berubah-ubah ke luar angkasa kan. Nah, kira-kira bagaimana betul. pendapat Mas Andi menanggapi hal itu gitu? Nah, untuk hal tersebut saya rasa memang sudah saatnya kita lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di keantariksaan. Nah, karena di Undang-Undang Antariksa sendiri eh, udara dan angkasa juga itu sebagai sumber daya yang harus dikuasai oleh Indonesia. Nah, memang di pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa air, tanah itu dikuasai oleh negara dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Nah, tapi di undang-undang tersebut tidak mencakup untuk kepentingan di atas bumi, ya khususnya antariksa. Jadi dengan munculnya Undang-Undang Antariksa di tahun 2013 yang harinya itu ditetapkan menjadi Hari Antariksa Nasional. Nah, diharapkan dari Lapan sendiri selaku regulator itu bisa mengembangkan riset keantariksaan demi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi biarlah yang memikirkan politik ya dengan politiknya, memikirkan agama dengan agama, tapi di sisi lain Lapan juga berkewajiban untuk mengembangkan antariksa demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Begitu. Oh iya Mas, tadi kan Mas Andi menjelaskan kalau tanggal berapa tadi 13 ya, 13 itu sebagai hari keantariksaan kan. Nah, Tanggal 6 Agustus tahun 2013. 6 oh ya, Agustus 2013. 6 Agustus. Nah, itu apa sih yang dilakukan 8 saat hari keantariksaan itu? Nah, kami di Lapan kalau dari tahun-tahun sebelumnya ya biasanya mengadakan festival Sensa Antariksa. Biasanya mengadakan lomba-lomba seperti lomba menggambar untuk SD, terus lomba astrofotografi untuk tingkat SMP, SMA maupun umum. Terus juga membuat roket air, terus juga ya lebih ke festival puncaknya ya mengadakan kegiatan ya semacam pameran gitulah, semacam pameran. Nah, tapi karena corona kami hanya mengadakan sayembara-sayembara kayak lomba-lomba tadi dan hasilnya dikirim lewat online gitu. Nah, jadi Festival Antariksa sendiri dilakukan 2 kali. Pertama di Hari Antariksa Nasional 6 Agustus dan yang kedua nanti di World Space Week di akhir September dan awal Oktober nanti. Selanjutnya baru-baru ini kan ada berita kalau
Ya, salah satu pesawat buatan anak bangsa, yaitu pesawat N250 yang dibuat ya. Pak Habibie itu baru-baru ini kan dimuseumkan. Nah, gimana sih menurut Mas terkait hal ini gitu? Yang soal N210 itu ya? Iya, pesawat buatan Pak Habibie itu. N210 memang untuk masa itu sudah cukup canggih, akan tetapi ya karena pesawat tersebut belum bisa dikomersialisasikan. Dalam artian pesawat itu secara industri itu tidak bisa dikembangkan, belum bisa dikembangkan. Baru itu kan sebenarnya masih butuh pengembangan yang lebih lanjut agar pertama bisa menurunkan biaya, kedua handal atau visible, dan diharapkan juga pembuatan produk-produk lain tidak harus pesawat, misalkan satelit ataupun yang lain bisa mendukung untuk menggerakkan sektor pembangunan di Indonesia. Jadi selama ini kan mindset peneliti itu dia eh, membuat sesuatu yang dia seolah-olah canggih tapi tidak bisa dipakai untuk di masyarakat bawah. Nah, mungkin untuk kedepannya eh, baik itu R80 ataupun pesawat yang lain bisa dikembangkan dengan produksi yang lebih terjangkau, kemudian handal, dan juga bisa untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Agar apa? Agar eh, dari masyarakat sendiri bisa merasakan dampaknya. Karena selama ini kita dibuat seperti, wah hebat ya, kita bisa membangun pesawat yang canggih, bangga ya. Tapi nyatanya pesawat tersebut itu dari segi produksi juga kurang terjangkau, terus kurang handal, dan masih ada perbaikan-perbaikan lain yang diperlukan agar lebih uh, bisa diterapkan ke sektor industri. Maka oleh karenanya Lapan sendiri dengan visinya yang baru diharapkan Lapan bisa berkolaborasi dengan seluruh lembaga, baik lembaga negara maupun swasta dan stakeholder lain agar bisa berinovasi, dan inovasi ini bisa digunakan untuk menggerakkan sektor industri di Indonesia. Jadi biar dampaknya lebih berasa gitu loh. Karena eh, buat apa kita kalau kasarannya ya, buat apa kita buat pesawat canggih-canggih, nyatanya malah ya maaf jadi rongsokan begitu. Ini kalau saya pribadi ya. Iya, Mas. Tadi dikatakan kalau pesawat buatan Pak Habibie itu belum bisa dikomersialisasi ya. Karena Betul. mungkin biaya pembuatannya itu mahal atau gimana gitu kan, Mas. Betul, iya. Biaya produksinya kurang terjangkau. Terus juga kalau dikembangkan di sektor industri juga butuh biaya yang lebih besar, butuh investor yang mau menginvestasikan pesawat tersebut. Nah, dan lagi pula IMF juga menolak waktu itu menolak untuk membiayai proyeknya Pak Habibie. Karena apa? Karena eh, teknologi saat itu juga masih terlalu canggih, karena ada terlalu teknologi yang lebih sederhana yang masih bisa dikembangkan, dan juga standar ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional begitu. Bukan berarti pesawatnya Pak Habibie ini kurang bagus, enggak. Cuman butuh penyesuaian baik dari anggaran pembuatan, terus dari teknologinya yang mungkin bisa dibuat sesederhana mungkin, bisa juga dari keandalannya juga harus diuji lebih lanjut lagi begitu. Oh iya, Mas, itu pesawatnya kan katanya Mas Adi itu canggih kan. Nah, bagi kita sendiri Betul. masyarakat awam itu nggak tahu canggihnya itu kayak apa gitu. Dibanding pesawat-pesawat yang biasa yang ada di bandara sekarang gitu. Canggihnya itu Oh yang ya, apanya gitu, Mas?
Kalau pesawat Habibie ini kan dia untuk trackingnya sudah digital. Kemudian beda dengan pesawat-pesawat lain yang masih analog, yang masih manual. Dan satu hal lagi untuk teknologi digital ini rentan terhadap gangguan ionosfer yang kadang selalu ada. Misalkan seperti plasma bubble atau gelembung plasma. Terus ada juga sintilasi ionosfer. Nah, kalau pesawat biasa itu masih memang masih kendalanya di cuaca di sekitar, misalkan awan yang dapat menyebabkan turbulensi dan sebagainya. Nah, itu masih bisa di handle. Tapi kalau untuk teknologi tracking yang sudah digital seperti pesawatnya Pak Habibie saat itu justru rentan dengan gangguan-gangguan ionosfer. Nah, makanya memang harus diantisipasi lagi, harus dikembangkan lagi. Selain dari hardware-nya, juga software-nya untuk memitigasi gangguan-gangguan yang ada. Begitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang tupoksi 8 nih, tentang Betul. penyebarluasan informasi gerhana dan hilal. Betul. Nah, selain 8 kan ada juga lembaga lain, yaitu BMKG, yang mengeluarkan Betul. informasi tersebut kan. Nah, jadi Betul. sebenarnya apakah 8 ada tupoksi mengeluarkan informasi gerhana dan hilal itu atau tidak, Mas? Karena setahu saya terkait penyebaran informasi tersebut ada di tupoksi Kedeputian Geofisika BMKG. Nah, menanggapi hal itu gimana menurut Mas? Untuk gerhana dan hilal sebenarnya hubungan antara 8 dengan BMKG itu lebih ke sinergitas. Jadi lebih ke kerjasama, nah kolaborasi. Jadi kalau misalkan dari BMKG belum membuat infografis demikian, 8 bisa membantu. Namun kenyataannya antara 8 dengan BMKG sering tumpang tindih. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, bahkan termasuk juga ketika Hari Tanpa Bayangan ataupun ketika matahari di atas Ka'bah, ketika Rasdul Kiblat global. Nah, baik dari 8 maupun BMKG itu sama-sama desimanisikan info tersebut. Nah, memang info-info tersebut lebih ke info astronomi yang wajib diketahui oleh masyarakat, baik itu gerhana, hilal, kulminasi matahari, baik itu di Indonesia maupun di Mekah. Diharapkan sih 8 dan BMKG bisa bersinergi. Jadi tidak tumpang tindih seperti yang selama ini dilakukan. Nah, untuk fenomena astronomi sendiri, setiap bulan 8 mengeluarkan info tersebut, astronomi. Nah, salah satu tim itu ada saya di situ yang membuat untuk infografis fenomena astronomi. Nah, salah satu infografisnya itu ada tentang gerhana, tentang okultasi juga, tentang kenampakan hilal. Nah, jadi ya memang lebih ke kesadaran dari 8 sendiri untuk membagikan info astronomi yang juga bisa ditinjau dampaknya apa. Seperti kemarin tanggal 30 Agustus kami mengadakan rapat dengan BNPB. Kami memaparkan fenomena astronomis yang terjadi selama bulan Agustus 2020. Kemudian kami juga memaparkan dampak dari fenomena tersebut, apakah berdampak langsung ke bumi ataupun tidak. Dan dari info tersebut, BNPB bisa membuat semacam mitigasi atau pencegahan. Bagaimana kalau misalkan meteor terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, begitu. Jadi seperti juga kasus kemarin awal Agustus ada meteor jatuh di daerah Medan. Nah, dari situ juga masyarakat perlu untuk melaporkan
Kalau misalkan terjadi meteor jatuh, kemudian batunya diserahkan ke Lapan maupun lab geologi untuk diteliti lebih lanjut apakah memang batuan ini batu meteor atau bukan. Kalau ternyata batu meteor, bisa diteliti dampaknya separah apakah begitu. Jadi dari Lapan sendiri selain memberikan infografis untuk fenomena astronomi juga memberikan pencegahan atau mitigasi ke masyarakat begitu. Saya tertarik dengan itu loh Mas. Kan Mas juga termasuk tim pembuat kalender astronomis kan di Lapan. Iya. Nah, selain itu di Instagram Mas itu kadang sering mengepost story tentang kalender-kalender astronomis atau perhitungan-perhitungan astronomis gitu. Nah, padahal kan Mas Iya. terbelakangnya itu elektronika kan. Kok bisa paham dengan perhitungan kalender itu Mas? Bisa dijelaskan? Nah, jadi ini saya cerita dulu ya dari zaman kecil. Memang dari kecil tuh, dari TK, SD, saya suka melihat, mengamati tanggal merah di kalender kok berbeda-beda setiap tahunnya. Kemudian jadwal sholat, kenapa tiap hari berbeda-beda. Jadwal imsakiyah juga tiap tahunnya berbeda-beda. Nah, dari situlah mulai tertarik untuk mengetahui bagaimana sih sistem kalender itu. Nah, kemudian ketika SMA, ketika mengikuti Olimpiade Astronomi, nah di situ baru saya belajar tentang bola langit. Bola langit, apa itu asensio rekta, apa itu deklinasi, apa itu jam bintang. Nah, dari koordinat-koordinat itu tadi bisa digunakan untuk mengetahui posisi benda langit, baik matahari, bulan, ataupun yang lain. Nah, dan ternyata memang pelajaran tentang bola langit tersebut bisa berguna atau terpakai ketika menghitung hisab awal bulan komariah. Nah, dari situlah saya juga tertarik dengan ilmu falak. Saya juga tertarik dengan perkalenderan, baik itu kalender Hijriyah, kalender Ibrani atau Yahudi, kalender Imlek atau Cina, dan kalender-kalender etnis seperti kalender Sunda, kalender Bali, kalender Jawa, dan nanti paling ada juga kalender seperti kalender Batak nanti yang harus dieksplor lagi, ataupun kalender Sasak Rawot di Lombok yang memang sistemnya juga masih sistem Kamariah begitu. Nah, selama saya kuliah, saya menyempatkan waktu untuk ke perpustakaan universitas. Kalau di Undip disebutnya Widya Puraya. Jadi di Widya Puraya itu ada Sampurna Corner. Dulu nyebutnya Sampurna Corner. Di situ ada komputer-komputer yang bisa diakses gratis, bisa digunakan gratis, cukup menyerahkan KTM waktu itu. Nah, di situ saya belajar otodidak dari blognya Pak Rinto Anugraha, kemudian blognya Pak Profesor Thomas Jamaluddin, blognya Pak Marvin Sudipyo, ataupun materi lain terkait dengan baik ilmu falak maupun astronomi. Nah, dan ada satu buku pegangan saya yang saya selalu baca ketika mengulas tentang tentang ilmu falak. Untuk buku kontemporer sendiri saya menggunakan Astronomical Algorithm dari Jan Meus. Itu ibarat di fikih itu semacam kitab kuning lah. Jadi Astronomical Algorithm itu semacam kitab kuningnya dalam falak kontemporer atau falak modern. Dari situ saya bisa menghitung, mensimulasikan posisi benda langit, baik matahari, bulan, maupun planet-planet yang lainnya. Dan juga kita bisa menghitung kapan terjadi konjungsi, kapan terjadi oposisi, kapan terjadi solstice, equinox, dan sebagainya, fenomena-fenomena astronomis yang harus disediakan setiap bulannya selama 1 tahun. Baik, menarik sekali Mas ceritanya. Saya sangat inspiratif gitu cerita Mas, karena emang latar belakang Mas kan elektronika kan, tapi kok paham Betul. tentang astronomi gitu. Nah, selanjutnya Betul. tentang salah satu produk Lapan Mas yang bernama Sadewa atau Satellite Based Disaster Early Warning System. Nah, pertanyaan saya
aplikasi itu buat apa ya, Mas? Dan mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat awam agar masyarakat juga paham dan mengaksesnya gitu. Sederhananya, Sadewa itu sama seperti citra satelit BMKG Himawari 8, tetapi dengan resolusi yang lebih kecil lingkupnya. Jadi Sadewa ini bisa melihat kondisi baik itu tekanan udara, kelembapan, terus kondisi awan, tutupan awan, terus suhu di permukaan, tapi dengan resolusi yang lebih kecil. Lingkupnya bisa sampai 2 km, 2 km atau lebih kecil itu 2 menit busur. Itu resolusinya sudah cukup cukup bagus itu. 2 menit busur itu. Sedangkan kalau Himawari setahu saya ya, mohon koreksi kalau salah, resolusinya itu sendiri bisa sampai setengah derajat, mungkin setengah derajat itu sekitar 50 km atau malah seperempat derajat 15 menit atau sekitar 27 km. Nah, untuk Sadewa sendiri selusur atau 2 km. Nah, jadi untuk area yang tidak tercover oleh Himawari BMKG bisa dicitrakan oleh Sadewa. Begitu. Dan itu ada algoritmanya sendiri agar bisa menampilkan di Sadewa tersebut. Selanjutnya, oh ya, saya pernah membuka laman Sadewa kan. Di situ juga perkiraan cuaca sampai ke 7 hari ya. Koreksi iya. Nah itu. Ya betul. Itu perkiraan cuacanya itu berdasarkan apa gitu? Apakah berdasarkan disasternya atau bagaimana gitu? Sepengetahuan saya itu kurang lebih sama mungkin yang dilakukan oleh BMKG, baik itu dari tingkat kelembapan, suhu permukaan, terus tekanan udara, terus tutupan awan dan sebagainya. Untuk lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan peneliti di PSTA, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer. Tapi untuk kurang lebihnya karena memang Sadewa ini ngambil dari Himawari, seharusnya sama prosedur untuk penentuan perkiraan cuaca baik di Sadewa maupun di BMKG. Begitu. Ini saya pernah membaca juga terkait badai matahari kan. Nah, betul. Kira-kira seberapa bahaya sih badai matahari itu? Karena menurut sumber yang saya baca itu badai matahari bisa menimbulkan semua barang elektronik kita rusak dan dapat menyebabkan listrik di seluruh dunia ini padam secara serentak. Nah, badai matahari ini seperti apa gitu yang bisa menyebabkan hal itu gitu? Jadi badai matahari ini kan selain memancarkan radiasi elektromagnetik yang dapat mengganggu lapisan geomagnet, bisa juga memancarkan massa partikel seperti proton dan elektron. Nah, jadi badai matahari ini dapat mengganggu lapisan geomagnet. Nah, biasanya yang paling terdampak itu di area lintang tinggi. Nah, untuk area lintang tinggi bisa menyebabkan rusaknya trafo, terus juga mengganggu penerbangan, karena penerbangan kita juga penerbangan berbasis navigasi satelit. Nah, jadi dengan badai matahari ini dapat juga mengganggu kinerja satelit, baik itu satelit komunikasi, satelit navigasi. Oleh karenanya, di Swift 8 sendiri ada prediksi tentang error position maupun tentang kondisi ionosfer. Kondisi ionosfer ini disimbolkan dua. Ada namanya shortwave fade out atau radio blackout. Jadi blackout yang disebabkan oleh badai matahari yang mempengaruhi gelombang radio itu namanya shortwave fade out atau SWF. Kemudian ada juga namanya maximum usable frequency (MUF). Nah, digunakan untuk high frequency atau HF. Kayak misalkan kita pakai handy talkie HT. Nah, itu kita gelombang yang digunakan gelombang HF, high frequency. Nah, kalau muncul badai matahari, maka secara langsung lapisan ionosfer akan terganggu. Terkait tentang informasi ini, bagi masyarakat awam kan belum tahu kan, Mas. Baca informasi cuaca antariksa ini gimana gitu. Terus oh iya.
dari website. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat awam. Nah, kalau cuaca pada umumnya itu kan mulai dari cerah berawan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, kabut, dan bersalju. Nah, itu kalau cuaca terestrial. Kalau cuaca antariksa, itu berdasarkan levelnya. Mulai dari tenang, kemudian terganggu, skala rendah, kemudian terganggu, skala menengah, kemudian terganggu, skala tinggi. Nah, jadi semakin tinggi levelnya, berarti dampak atau impact-nya itu semakin parah. Begitu. Tapi kalau misalkan cuacanya tenang, berarti kondisi cuaca antariksa tidak terganggu. Begitu. Untuk mengaksesnya bisa diklik di Swift swift.science.8.go.id swift.science.8.go.id. Nah, di situ kita bisa melihat kondisi cuaca antariksa selama 24 jam terakhir. Nah, karena cuaca antariksa ini prediksinya hanya dari hari Senin sampai Jumat, maka untuk Jumat sendiri prediksinya 3 hari. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, sedangkan untuk hari Senin evaluasinya 3 hari, Sabtu, Minggu, dan Senin. Begitu. Bisa klik di laman swif.ins.8.go.id. Baik, Mas. Kemarin saya buka informasi Space Weather Information and Forecast Service atau SWIFT tadi. Dan itu ada informasi bahwa ionosfer itu dalam kondisi sedang, Mas. Maksud dari sedang itu gimana sih agar masyarakat awam bisa paham gitu? Karena kalau dilihat dari keterangan di websitenya atau di bawah berita itu, misalnya masih menggunakan bahasa ilmiah gitu, Mas. Jadi kita masyarakat awam masih bingung buat membacanya gitu. Oh, baik. Jadi sebenarnya yang ikon gambar solar, geomagnet, sama ionosfer itu sudah menggambarkan kondisi secara umum. Jadi kalau misalkan tenang, berarti tidak terganggu sama sekali. Terus kalau misalkan sedang, artinya terganggu skala sedang. Itu untuk yang matahari, solar, geomagnet, sama ionosfer. Terus di bawahnya kan ada juga MOVE, SWF, kemudian flux proton sama flux elektron sama error posisi. Nah, kalau error posisi itu levelnya mulai dari normal, berarti normal error posisinya masih dalam skala normal, itu biasanya rentang 2 meter, akurasinya 2 meter, kemudian terganggu ringan itu bisa sampai 10 meter, terus sedang itu bisa sampai 50 meter terganggunya, terus tinggi itu bisa dia sampai 100 meter. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Google Maps, itu kan ada lingkaran-lingkarannya tuh, ada titik yang bulat, terus ada lingkaran di sekitar titik itu. Kalau lingkarannya besar, berarti error posisinya besar juga. Nah, sedangkan untuk kondisi flux proton maupun flux elektron itu lebih menggambarkan tingkat energi yang dipancarkan matahari, energi dari partikel, baik itu proton maupun elektron. Kalau quiet berarti masih tenang, berarti tidak ada energi proton yang dipancarkan. Kemudian untuk elektron sendiri dia skalanya dari rendah, tinggi, sangat tinggi, ekstrim tinggi. Nah, kalau udah ekstrim tinggi berarti elektron sangat besar sehingga dapat mengganggu lapisan ionosfer. Jadi dampaknya bisa mengganggu baik itu satelit komunikasi maupun satelit navigasi. Nah, untuk selain dua fitur utama tersebut, ada juga fitur aplikasi. Nah, fitur aplikasi ini bisa melihat ada yang namanya indeks P dan juga frekuensi HF yang digunakan. Nah, indeks P ini menggambarkan seberapa besar tingkat error atau tingkat galak jika digunakan pada sistem penerbangan pesawat. Kalau dia masih normal, berarti si pesawat akan bekerja dengan normal, tidak terganggu. Tapi kalau sudah ringan atau sedang, itu artinya pesawat besar kemungkinan bisa terganggu. Ada juga frekuensi
yang digunakan untuk komunikasi HF. Jadi kita bisa tahu pada pukul berapa kita menggunakan frekuensi. Misalkan kita mau nelpon dari Bandung ke Biak. Nah, pada pukul misalkan 15 WIB, itu frekuensi yang digunakan berapa? Di situ bisa dicek, karena setiap jamnya frekuensi yang digunakan itu berbeda-beda, bergantung dari lapisan ionosfernya. Nah, sedikit saya terangkan tentang lapisan ionosfer. Jadi lapisan ionosfer itu ada lapisan D, itu yang paling rendah, ada lapisan E, dan ada lapisan F. Nah, kalau di siang hari, semua lapisan itu ada, baik lapisan D, lapisan E, maupun lapisan F. F-nya dibagi dua, F1 dan F2. Nah, frekuensi yang digunakan untuk HF itu frekuensi F2. Jadi yang paling maksimum, yang paling tinggi, itu ketinggiannya bisa sampai 300 km. Nah, sedangkan kalau ketika malam hari itu tidak terjadi ionisasi, sehingga lapisan ionosfer yang dihasilkan cuma satu lapisan aja, lapisan E. Nah, makanya frekuensi yang digunakan lebih rendah dibandingkan ketika siang hari. Baik Mas, tadi di awal video kan Mas sudah menjelaskan terkait bubble plasma atau apa itu kan. Nah itu tuh maksudnya iya, jadi bubble plasma atau gelembung plasma itu fenomena yang terjadi di lapisan ionosfer karena ada namanya itu gangguan. Jadi kalau ada gangguan di ionosfer seperti lontaran massa corona, CME ataupun dari matahari, lapisan ionosfer yang semula bentuknya datar, dia akan bergelombang. Dia akan bergelombang. Nah, yang bagian lembahnya ini dia itu cenderung akan kembali lagi ke bentuk asalnya. Nah, yang bagian atasnya ini, yang berbentuk bukit ini, dia cenderung akan naik ke atas. Karena perbedaan densitas atau kerapatan partikel antara lapisan di atas dengan lapisan di bawah. Kalau lapisan di bawah ini kan dia lebih berat. Makanya yang lembah tadi dia cenderung kembali ke kelas timbangan. Sedangkan kalau yang atas, dia karena densitasnya lebih rendah, dia cenderung naik ke atas. Nah, yang ke atasnya inilah yang disebut sebagai bubble atau gelembung. Baik, Mas. Begitu. Oke, saya sekarang mau balik lagi ke tentang pengembangan roket itu, Mas. Mungkin baik. Lebih menarik kan bagi masyarakat kan, karena 81 pengembangan roket. Nah, kalau di agenda 8 itu tahun 2045 kan 8 menerbangkan manusia keluar angkasa kan. Nah, apa nggak telat gitu, Mas? Karena ketika saat ini kita membicarakan perusahaan-perusahaan angkasa seperti SpaceX dan NASA dan lain-lain itu udah untuk berkoloni gitu loh. Sedangkan kita mau menerbangkan manusia aja sampai 2040 gitu. Kalau dari hal itu memang boleh diakui kita sangat jauh terlambat dalam hal teknologi. Kalau bahkan televisi sendiri yang di Jepang itu 1940, di Indonesia baru dibuat 1962. Nah, itu sudah terbelakang 20 tahun. Kemudian ini kita sedikit melenceng dari roket ya, kita membicarakan teknologi secara umum. Nah, terus untuk televisi digital di luar negeri itu tahun akhir ada yang namanya Setox. Kan di Indonesia 2012 dan baru masif di 2015. Jadi kita teknologinya sudah jauh terbelakang 20 tahun. Lebih rasional jika 8 mengembangkan roket yang bisa meluncurkan manusia di 2045. Karena memang dari teknologinya sendiri juga kita belum menguasai sepenuhnya. Untuk berkoloni sendiri memang sudah diwacanakan sejak 2015. 2015 kan sempat ada wacana bagaimana kita bisa tinggal di Mars. Bahkan waktu itu juga saya sempat membuat jadwal sholat di Mars. Bagaimana kalau kita misalkan sholat di Mars?
terus bagaimana arah kiblatnya. Nah, sampai segitu. Akan tetapi memang walaupun kita terlambat secara teknologi, nggak tertutup kemungkinan kita bisa menyusul negara-negara maju untuk bisa membuat roket yang bisa meluncurkan manusia, bahkan bisa mengembangkan koloni di Mars. Memang kan untuk saat ini Mars ataupun planet yang lain masih dalam tahap eksplorasi. Kita sudah tahu bagaimana kondisi di Mars seperti apa, apakah memang laik huni atau tidak. Kemudian juga apakah kalau misalkan cuacanya terlalu ekstrim, apakah bisa disesuaikan untuk manusia, apakah bisa direkayasa agar bisa laik huni oleh manusia. Nah, dan memang sih tipikal manusia Indonesia ini memang kadang nggak sabaran sih. Tapi dari 8 rencana strateginya sudah dirumuskan seperti itu. Jadi 2020-an roket-roket yang untuk meluncurkan satelit itu sudah bisa dikembangkan sehingga kita tidak perlu lagi menyewa roket dari luar. Kita juga tidak perlu lagi meluncurkan satelit di luar negeri. Kita bisa meluncurkan satelit kita di bandariksa kita sendiri yang akan dibangun di Biak. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengembangkan teknologi-teknologi lain. Bahkan roket sendiri juga tidak hanya untuk eksplorasi antariksa, tapi juga bisa untuk militer. Nah, saat ini kan sampai ada roket atau misil yang digunakan oleh China maupun Amerika itu bisa untuk menghancurkan asteroid yang mau masuk ke atmosfer bumi. Nah, kalau roket ini dimanfaatkan untuk kepentingan militer, ini bisa jadi semacam Star Wars mungkin. Jadi semacam perang luar angkasa mungkin. Jadi kita perangnya nggak di terestrial lagi, nggak di daratan lagi, tapi sudah perang di luar angkasa. Jadi kita perangnya di atas bumi, tidak di permukaan bumi lagi. Nah, kalau sudah begitu, kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi roket-roket yang dikembangkan selain untuk eksplorasi antariksa juga bisa dipakai untuk militer. Nah, dan memang ini tidak dibocorkan ke publik. Ini sebenarnya rahasia negara ini. Nah, sebenarnya rahasia negara ini. Cuman memang roket-roket yang dikembangkan diharapkan juga bisa mendukung kedaulatan Republik Indonesia dalam hal ini pertahanan dan keamanan (HANKAM). Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan juga roket buatan Indonesia juga bisa dikembangkan untuk militer. Bahkan suatu saat nanti kalau misalkan ada perang di antariksa, perang di angkasa, kita bisa turut serta. Kalau kita sudah siap baik secara persenjataan maupun dari SDM dan softwarenya. Bahkan roket-roket sendiri juga sebenarnya bisa digunakan untuk mitigasi space debris atau benda jatuh. Tidak hanya menembakkan, puing-puingnya itu sebisa mungkin tidak jatuh ke bumi agar tidak menimpa manusia pada khususnya atau ataupun lahan-lahan yang jatuh karena dampak asteroid yang ditembak tadi. Jadi kita bisa mengembangkan roketnya juga bisa ke arah situ. Ada potensi ke sana sebenarnya. Kita bisa mengembangkan roket untuk mewaspadai kalau ada asteroid yang mungkin akan jatuh ke bumi sehingga kita bisa aman dari dampak asteroid tersebut. Oleh karenanya kami di Lapan juga mengembangkan space debris surveillance. Jadi untuk pemantauan benda jatuh antariksa. Nah, kalau kita sudah tahu kapan benda satelit yang sudah usang ini jatuh, kita bisa waspadai, bisa mencegah entah itu dengan menembakkan misil ke satelit usang tersebut atau bisa mengambil langsung menjemput satelit tersebut untuk diteliti apakah
mengandung radiasi atau tidak, dan sebagainya. Nah, jadi roket di sini tidak hanya melulu soal transportasi, soal eksplorasi antariksa, tapi juga bisa untuk memitigasi kalau memang ada kayak tadi asteroid jatuh, benda jatuh antariksa, space debris ataupun yang lain gitu. Baik Mas, menarik sekali. Tadi jelaskan kalau pengembangan roket di Indonesia ini kan emang terlambat ya Mas. Nah, kira-kira Iya. itu karena apa gitu? Apakah karena pendanaan atau karena SDM yang belum cukup mampu untuk membuat teknologi itu atau gimana Mas? Dan apa solusinya gitu? Penyebabnya ya. Jadi memang pertama dana riset kita sangat minim. Itu sekitar 0,025% dari APBN. Nah, dengan APBN yang mencapai 5.000 triliun, itu hanya satu per berapa itu ya? 1/40.000 mungkin, 1/400.000 mungkin. Itu kecil banget. Sehingga secara finansial tidak mendukung. Kemudian juga untuk SDM juga salah satu faktor. Karena memang sedikit sekali peneliti, khususnya peneliti di sains antariksa maupun teknologi antariksa. Bayangkan dari Indonesia hanya ada 1.500 peneliti. 1.500 peneliti. Dan dari 1.500 peneliti itu hanya ada sekitar 200 sampai 300 peneliti yang ada di bidang antariksa. Baik itu sains antariksa maupun teknologi antariksa. Sangat sedikit bukan? Jadi ya kedepannya kita perlu membutuhkan SDM yang memang mumpuni, yang bisa menghandle baik itu tentang teknologi antariksa seperti roket, pesawat, satelit maupun dari sains antariksanya sendiri. Dan juga dari pemerintah pusat sendiri juga diharapkan bisa memberi bantuan atau hibah bagi peneliti yang ingin mengembangkan di sektor teknologi, khususnya teknologi antariksa. Nah, akan tetapi kalau memang dari pemerintahnya juga dengan dana segitu, dari peneliti juga diharapkan bisa berkolaborasi. Nah, tidak hanya antar lembaga di Indonesia sendiri, tapi juga bisa lintas negara. Nah, sehingga kita bisa transfer teknologi, bisa tukar alih teknologi. Nah, jadi kita belajar teknologi di luar negeri, kemudian kita menerapkan teknologinya di Indonesia, kemudian kita kembangkan. Semakin banyak peneliti-peneliti yang bisa berkolaborasi dengan peneliti di luar negeri, semakin besar pula kemungkinan kita bisa mengembangkan eksplorasi antariksa baik dari teknologinya maupun dari sains itu sendiri. Begitu. Baik Mas, terkait dana riset yang terbatas ini sebenarnya cuma ada satu masalah kan, yaitu dana penelitian atau dana riset. Nah, dana penelitian di Indonesia itu kan terbatas, udah gitu dibagi oleh beberapa lembaga-lembaga riset yang sekian banyaknya gitu kan. Nah, karena itu mungkin kalau misal peneliti sains antariksa atau roket itu bisa berkolaborasi dengan peneliti lain di luar negeri, tapi kan percuma aja kalau misal di negara kita masih dana risetnya minim. Jadi peneliti kita itu kan penelitian butuh duit gitu kan, istilahnya kan. Betul. Nah, kalau dana risetnya minim kan juga sama aja. Peneliti misal mau menerapkan suatu teknologi dari luar negeri buat diterapkan di Indonesia kan juga susah gitu. Betul. Jadi ini kan satu kan Mas, buat menambah dana riset gitu. Saya kira itu aja sih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari saya itu terkait penggunaan informasi yang disampaikan oleh LAPAN, biasanya dari kalangan apa saja ya Mas, selain dari kalangan peneliti? Karena sebagai masyarakat yang bukan berlatar belakang ilmu cuaca antariksa ini, jujur saya kebingungan membaca informasi yang dikeluarkan khususnya terkait sains antariksa ini. Kira-kira bingungnya di bagian mana? Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan, untuk cuaca antariksa sendiri levelnya beda dengan cuaca terestrial. Jadi cuaca antariksa sendiri lebih kepada tingkat seberapa parah terganggunya cuaca antariksa.
Kalau quiet atau tenang berarti memang tidak terganggu sama sekali. Sederhananya itu. Terus kalau eruptif berarti mengalami erupsi di matahari. Terus ada juga aktif, berarti matahari sedang aktif. Nah, karena kita lagi di siklus solar minimum, kita sudah berada di siklus 25, siklus matahari ke-25. Jadi kondisi matahari saat ini memang cenderung tenang. Jadi tidak terganggu. Meskipun memang muncul bintik matahari atau sunspot, terus terkadang juga muncul lontaran massa corona atau CME. Tapi dengan kecepatan yang masih terhitung rendah. Kalau kecepatan CME-nya itu atau lontaran massa coronanya mencapai 500 atau 600 km per detik, nah bisa dipastikan kondisi matahari itu eruptif atau terganggu. Nah, itu untuk matahari. Kalau untuk geomagnet itu skalanya dibagi 6. Jadi ada quiet atau tenang, kemudian aktif, kemudian badai minor, terus badai mayor, terus pokoknya ada 6 itu. Ada yang paling tinggi, badai sangat kuat, severe storm. Nah, itu lebih ke level seberapa parah badai matahari yang terdampak ke lapisan magnetosfer atau lapisan geomagnet. Jadi semakin besar levelnya, berarti semakin parah. Seperti itu. Demikian juga yang ionosfer. Ionosfer juga dibagi mulai dari quiet atau tenang, terus minor atau rendah, terganggu skala rendah, terus moderate atau terganggu skala sedang, kemudian ada namanya, terus ada sampai severe, sangat parah. Nah, itu lebih ke levelnya. Jadi semakin parah, semakin tinggi levelnya, berarti semakin parah gangguannya. Jadi lebih ke gangguan. Seberapa terganggukah cuaca antariksa pada saat itu. Jadi lebih ke levelnya, begitu. Mas, terkait siklus matahari itu, apakah ada suatu saat atau potensi bahwa matahari itu aktif yang bisa menyebabkan bencana cuaca antariksa begitu? Apakah ada suatu waktu atau rentang waktu agar kita bisa bermitigasi untuk menghadapi cuaca antariksa itu? Kalau di siklus 25 sendiri dari NOAA, National Oceanographic Aviation Administration, itu memperkirakan antara 2023 sampai 2025 itu puncak siklus matahari ke-25. Jadi siklus 25 ini hampir sama kayak siklus 24. Jadi ada 2 puncak. Kalau di siklus 24 puncaknya 2012 dan 2016. Nah, kalau di siklus 25 ini puncaknya 2023 dan 2025 atau 2026. Nah, sebenarnya dampak dari aktivitas matahari yang maksimum ini tidak selebay yang diberitakan ketika tahun 2012. Memang ada dampak-dampak lain seperti trafo yang terbakar, tapi itu biasanya di lintang tinggi seperti Amerika, Eropa, China, Jepang. Tapi untuk daerah tropis seperti Indonesia yang juga dilalui khatulistiwa magnetik itu lebih berdampaknya ke gangguan ionosfer, lebih ke komunikasi dan satelit navigasi. Jadi di saat-saat solar maksimum itu ya sebisa mungkin kita menghindari penggunaan baik itu komunikasi maupun navigasi, karena memang pada saat itu terganggu lebih parah dibandingkan ketika saat tenang seperti saat ini. Nah, dan berita-berita seperti dampak cuaca antariksa yang terlalu dihebohkan seperti mengganggu jaringan listrik seluruh dunia, itu sebenarnya yang terganggu itu hanya di daerah lintang tinggi. Daerah lintang rendah itu kurang begitu terdampak. Khususnya di Indonesia tidak begitu berdampak, tapi berdampaknya lebih ke gangguan ionosfernya begitu. Jadi
segala hal kegiatan yang terkait dengan navigasi maupun komunikasi itu sebisa mungkin dikurangi atau bahkan dihentikan sejenak ketika solar maksimum, ketika aktivitas matahari mencapai level maksimum. Nah, agar apa? Agar pertama alat yang digunakan tidak cepat rusak. Itu. Yang kedua, bisa menambah lifetime atau masa pakai dari alat tersebut. Begitu. Baik, Mas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas 8 dalam penginderaan jauh ya. Nah, menurut ya, penginderaan jauh. Penginderaan jauh yang tugas 8 itu udah sangat bagus sih menurut saya, Mas. Apalagi saat yang erupsi itu kan. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu sepengetahuan Mas Andi dalam penginderaan satelit ini, apa saja yang digunakan untuk memantau gunung api yang erupsi, monitoring banjir, kebakaran, dan bencana alam lain? Setahu saya ada dua memang. Yang pertama dari Himawari sendiri, yang kedua dari MODIS. Nah, untuk MODIS memang keperluannya lebih ke bencana yang terkait kebakaran, erupsi gunung api, dan sebagainya. Nah, jadi dari citra MODIS 8, kita bisa memperkirakan daerah mana yang terjadi hotspot atau titik api. Nah, dari situ kita bisa memadamkan daerah yang mengalami hotspot tersebut. Bisa mengirimkan hujan buatan, berarti bisa bekerja sama juga dengan BPPT maupun Pindad untuk menurunkan hujan buatan. Kemudian juga bisa mengadakan koordinasi dengan BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengevakuasi masyarakat yang kemungkinan besar terdampak di sekitar erupsi tersebut. Jadi ya info dari satelit 8 sendiri cukup berguna bagi masyarakat untuk mewaspadai dari bencana-bencana seperti yang disebutkan tadi. Oh ya Mas, untuk yang hotspot area atau area titik api itu kan juga BMKG mengeluarkan informasi itu kan Mas. Nah, betul. Informasi 8 dan BMKG itu sama gitu? Kalau di 8 sendiri memang lebih ke data mentah memang sih, tapi ada data yang sudah diolah dan mungkin untuk menampilkan datanya itu sedikit berbeda, tapi secara garis besar sama antara MODIS 8 maupun MODIS BMKG, karena memang sumber datanya sama. Baik Mas, saya akan kembali ke pembahasan roket tadi. Seandainya nih manusia udah bisa berkoloni di Mars. Nah, Mas pernah tentang gimana sih sholat di Mars gitu bagi umat Muslim. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kita gitu Mas, ke masyarakat awam, gimana sih caranya? Sebenarnya untuk perhitungan waktu sholat di Mars sama dengan di bumi. Nah, tapi yang menjadi kerangka acuan hitungannya berbeda. Nah, karena memang di Mars itu rotasinya 24,5 jam per hari. Nah, karena dengan durasi rotasi itu bisa dibuat sistem jam yang sama seperti di bumi. Jadi satu harinya tetap 24 jam, tapi 24 jam di Mars, 1 jamnya di Mars sedikit lebih panjang daripada 1 jam di bumi. 1 detiknya di Mars sedikit lebih panjang dari 1 detik di bumi. Gitu. Jadi sistem waktunya hampir sama. Nah, kemudian juga di Mars sendiri kan revolusinya hampir 2 tahun, tepatnya 1,88 tahun atau 687 hari. Nah, itu bisa dibagi jadi 24 bulan. Bisa dibagi jadi 24 bulan. Dengan 1 bulannya itu 27 dan sampai 28 hari. Nah, jadi dari situ kita bisa tinggal memasukkan tanggal, bulan, dan tahun. Tahunnya dihitung dari tahun Marsian. Tahun Martian itu sekitar saya rada lupa lagi, harus dicek lagi soalnya. Jadi saat ini sudah tahun ke-221 kalau di Mars, tahun ke-221 dari eksplorasi Mars pertama kali itu tahun 1579, sekitar tahun itu.
Nah, jadi saat ini sudah tahun 2021 di Mars. Kemudian dengan menginput tanggal, bulan, dan tahun, kita bisa tahu pada jam berapa waktu sholatnya. Nah, terus untuk penentuan zuhur sama ketika matahari berkulminasi. Asar juga sama ketika bayang-bayang sama dengan panjang benda ditambah panjang bayangan ketika tengah hari. Nah, yang agak sedikit berbeda itu adalah waktu subuh dengan isya. Jadi senja sama fajarnya itu berbeda. Karena apa? Karena lapisan atmosfer Mars yang tebal sehingga kerendahan ufuk matahari di Mars lebih rendah dibandingkan dengan di bumi. Kalau di bumi sendiri minus 18 untuk fajar dan senja astronomis, kalau di Mars pakai minus 30 derajat. Jadi fajarnya bisa lebih awal dan senjanya bisa lebih terlambat, bisa lebih lambat begitu. Untuk maghribnya sama ketika matahari terbenam. Nah, uniknya kalau di Mars ketika daylight atau ketika siang hari langitnya berwarna jingga, ketika senja warnanya justru keunguan. Beda ketika di bumi. Kalau di bumi kan ketika daylight, ketika siang hari dia warnanya biru, ketika senja hari dia berwarna jingga. Nah, untuk arah kiblat, untuk arah kiblatnya sendiri memang acuannya ke bumi. Jadi karena bumi juga mengitari matahari dan Mars juga berotasi, jadi arah buminya juga, bumi jika dilihat dari Mars sama seperti ketika Mars dilihat dari bumi. Jadi bumi mengalami terbit, kulminasi, dan terbenam. Nah, jadi arahnya berubah-ubah setiap waktu. Misalkan ketika subuh, arahnya di timur. Kemudian ketika zuhur, arahnya sudah di utara. Kemudian ketika maghrib, arahnya sudah di barat. Jadi arahnya berbeda-beda. Sama halnya ketika sholat di ISS atau stasiun luar angkasa. Nah, itu juga kan arahnya berbeda-beda itu, arah Mekahnya. Nah, karena dari Mars itu bumi jauh sekali, jaraknya antara 1/4 sampai 2,5 satuan astronomi. Jadi Mekah dianggap sebagai titik kecil. Jadi yang dipakai adalah posisi bumi untuk menentukan arah kiblatnya. Jadi kita hitung posisi bumi ketika subuh berapa derajat, ketika zuhur berapa derajat, dan seterusnya. Dan itu berubah-ubah karena dari Mars bumi terlihat terbit, berkulminasi, kemudian terbenam. Dan itu berubah-ubah setiap harinya. Begitu. Nah, oleh karena itu menunjukkan kalau ilmu astronomi itu sangat penting ya, Mas, bagi umat muslim. Betul. Betul. Falak khususnya astronomi juga memang sangat diperlukan karena memang falak itu intinya cuma 4 kok. Yang pertama tanda waktu, yang kedua awal bulan, yang ketiga arah kiblat, yang keempat gerhana. Nah, kalau untuk di Mars, gerhananya memang lebih seperti transit memang, sebentar. Jadi transit matahari oleh Phobos itu paling lama bisa 5 menit. Jadi bisa kebayangkan kalau sholat gerhananya cuma sebentar. Nah, tidak selama dibandingkan ketika gerhana matahari di bumi. Begitu juga dengan Deimos. Deimos ketika transit di depan matahari, dia terlihatnya sama seperti Venus ketika transit. Jadi dan gerak revolusinya Phobos dan Deimos itu sangat cepat. Kalau nggak salah, seingat saya ya, tolong dikoreksi, itu hanya sekitar 1,5 hari atau 2 hari mungkin, 2 harinya Mars mungkin. Jadi ya kita bisa melihat Phobos dan Deimos bergerak sangat cepat dibandingkan dengan bulan. Nah, jadi ya untuk fikih astronomi ilmu falak yang lain harus dikaji lagi lebih lanjut bagaimana ketika sholat gerhana di Mars, terus bagaimana penentuan awal bulan Komariah di Mars. Nah, karena kan bulannya di Mars ada 2, Phobos dan Deimos. Apakah acuan awal bulan Komariahnya ketika 2 satelit itu mengalami sezigi atau segaris? Apakah cuma salah satu satelit aja yang segaris? Karena Deimosnya sangat kecil kalau dilihat dari Mars, sehingga bisa diabaikan.
atau bagaimana? Itu perlu didiskusikan lebih lanjut dengan ahli fikih ataupun ahli falak yang kalau suatu saat kita bisa berkoloni di Mars. Baik Mas, menarik sekali tentang koloni Mars. Nah, pertanyaan terakhir dari saya dan mungkin menutup wawancara atau sesi podcast kita. Pertanyaan saya yaitu terkait space yang dilakukan oleh negara-negara maju, itu kenapa mereka tidak pergi ke bulan lagi? Padahal kan ke bulan lebih mudah daripada pergi ke Mars gitu Mas. Oh iya. Koloni di sana aja. Nah, jadi teknologi wahana antariksa zaman dulu itu lebih robust, lebih tahan terhadap radiasi ketimbang saat ini yang sudah serba digital. Nah, dan apalagi kan wahana tersebut juga membawa perangkat digital. Kalau wahananya sudah perangkat digital, ketika melewati sabuk Van Allen, sabuk radiasi di sekeliling bumi, nah itu alatnya akan rusak. Sehingga banyak negara maju yang berpikir, lebih baik daripada menjalankan eksplorasi di bulan, mending ke tempat yang lain saja. Misalkan Venus atau Mars atau Titan di Saturnus. Karena memang ketika kita meluncurkan wahana ke jarak yang lebih jauh itu berdampaknya akan sedikit lebih kecil dibandingkan ketika jarak yang dekat untuk saat ini dengan teknologi dan alat-alat yang dipakai di wahana antariksa. Kalau dulu memang robust atau kuat, jadi eksplorasi ke bulan bisa berkali-kali. Dan selain faktor teknologi yang berbeda juga dari pendanaan. Nah, balik lagi ke dana. Jadi dana eksplorasi angkasa sendiri memang lebih difokuskan untuk keluar karena kita memungkinkan mencari lokasi yang mirip dengan bumi, misalkan Venus atau Mars. Kalau di bulan agak kurang memungkinkan sebenarnya karena di bulan sendiri kan dia mengalami tidal locking, mengalami kuncian gravitasi. Jadi ada bagian yang selalu mengalami bagian malam, ada bagian yang selalu mengalami siang, ada juga bagian yang selalu mengalami bagian terbit matahari. Itu pun juga berpindah-pindah. Nah, jadi eksplorasi ke bulan itu sebenarnya untuk saat ini kurang memungkinkan. Pertama juga dari dana yang untuk dana sendiri juga selain dialihkan ke eksplorasi jauh, eksplorasi luar angkasa jauh, juga dana yang digunakan lebih ke militer. Jadi eksplorasi angkasa 20 tahun terakhir ini sangat jarang dilakukan karena memang lebih ke militer, khususnya untuk Amerika sendiri kan dia lebih mengembangkan ke militer ketimbang ke eksplorasi luar angkasa. Tapi belakangan ini memang baik dari NASA maupun yang lain sudah menganggarkan dana untuk eksplorasi ke luar angkasa, meskipun tidak di bulan lagi. Kalau di bulan sendiri memang sebenarnya sudah cukup banyak dieksplor, baik itu batu bulannya sampai dibawakan ke bumi untuk diteliti. Terus ada juga sampai mencoba cocok tanam di bulan, tapi ternyata gagal karena memang iklim di bulan itu juga ekstrim sebenarnya. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut di bulan. Nah, paling kalau untuk membuat koloni, bisa membuat koloni di planet-planet yang mirip bumi seperti Venus. Itu pun Venus juga tidak di permukaan Venus, tapi di ratusan kilometer di atas Venus. Karena dengan suhu Venusnya yang panas, dengan atmosfer yang kaya dengan karbon dioksida. Terus juga di Mars, terus juga di Titan yang memang mempunyai atmosfer yang mirip seperti bumi. Itu lebih menjanjikan ketimbang di bulan yang memang selain tidak ada atmosfer, terus juga mengalami tidal locking, sehingga kalau malam-malam terus siang-siang terus. Nah, jadi lebih baik eksplorasinya dilakukan untuk eksplorasi luar angkasa jauh. Seperti di Mars tadi, Mars, Venus, Titan, ataupun yang lain. Atau
kalau misalkan teknologinya sudah cukup canggih, kita ataupun partikel graviton sudah ditemukan, kita bisa melewati wormhole atau lubang cacing. Kita bisa tinggal di misalkan Kepler 1b atau Kepler 1c mungkin suatu saat ya. Jadi kita tinggalnya di uh, eksoplanet. Kita tinggalnya di luar galaksi. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan kita bisa tinggal di situ. Nah, makanya riset-riset yang terkait tentang eksoplanet sendiri juga sudah mulai banyak dikembangkan. Banyak planet-planet di luar Bima Sakti yang mungkin layak huni dan suatu saat kita bisa tinggal di sana. Baik Mas, terima kasih penjelasannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi ya mungkin cukup segitu aja gitu Mas. Iya, Nah, nggak apa-apa. Mungkin saya lain waktu bisa disambung lagi. iya Mas, saya sendiri minta minta foto nanti ya Mas di akhir acara di luar recording ini. Terus juga saya berterima kasih banyak atas kesediaan waktunya Mas Andi gitu kan untuk melakukan podcast ini. Mungkin dari sini kita bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dan atmosfer. Terus juga terkait astronomi juga kan Mas. Mungkin dari Mas Andi apa ada yang ingin disampaikan ke masyarakat gitu Mas? Pesan ke masyarakat sendiri diharapkan kita bisa lebih aware, bisa lebih sadar tentang antariksa kita sendiri, tentang angkasa kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita jaga langit malam kita agar tetap gelap, agar tetap bisa menikmati bintang-bintang. Kemudian antariksa juga tidak hanya melulu dengan soal planet, tapi juga tentang eksplorasi antariksa, sehingga antariksa juga bisa berguna untuk hajat hidup masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang ingin berkontribusi di bidang sains ataupun teknologi antariksa, bisa bergabung di LAPAN. Nah, atau juga bisa tidak harus di LAPAN juga sih, bisa juga di lembaga antariksa yang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi membangun Indonesia yang lebih baik. Amin. Saya juga berterima kasih sudah bisa diwawancara dengan Saudara Iko di sini. Saya sangat senang sekali bisa diwawancara, apalagi topik antariksa ini memang sebenarnya banyak yang minat, tapi sedikit orang yang ingin meneruskan untuk ke arah profesi. Jadi sekedar hobi saja, ya itu nggak masalah. Nah, oleh karenanya kami sebagai antariksa mengharapkan agar bisa banyak bibit-bibit unggul yang bisa berkontribusi lebih banyak di sains. Baik Mas, terima kasih atas pesan-pesannya. Semoga bisa didengar dan diimplementasikan oleh masyarakat ya Mas. Sekali lagi saya berterima kasih banyak atas kesediaan Mas Andi. Mungkin setelah saya post recordnya bisa foto dulu ya Mas ya. Sini saya record. Terima kasih, kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di kolom di bawah ini. Dan mungkin bisa saya jawab Mas Andi nanti yang dijawab. Waktunya penonton sekalian, terima kasih banyak yang udah mau mendengarkan podcast kami. Saya sampaikan sampai jumpa.